Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 30 Desember sampai 5 Januari tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Teluk Weda 526. KRI Teluk Weda 526 berkedudukan di Koarmada 3 Sorong Katapop, Papua Barat. Di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 3 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Teluk Weda 526 di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada 3. KRI Teluk Weda 526 merupakan kapal ke-8 landing ship tank kelas Bintuni. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT Bandar Abadi Batam, Kepulauan Riau. KRI Teluk Weda 526 yang merupakan kapal perang jenis angkut tank ini mampu membawa 10 unit tank Leopard atau 15 unit kendaraan tempur infanteri BRB-3F. Kapal ini juga dapat memuat 367 pasukan dan 111 truk kapal. Selain itu, kapal ini dilengkapi 4 unit LCPP, 1 unit perahu karet trip 10 meter, dan 2 unit perahu karet trip 7 meter. Sementara untuk persenjataan kapal ini dilengkapi persenjataan 2 Merriam Bofors 40 mm atau L70 dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Dalam melaksanakan penugasannya, KRI Teluk Weda 526 yang memiliki ukuran besar dan muatan yang lengkap, sehingga sering digunakan untuk melaksanakan misi kemanusiaan. KRI Teluk Weda 526 sebagai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Maila, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera rutin setiap hari Senin yang diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI. Pada upacara kali ini bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Dinas Penerangan Koarmada RI, Kolonel Laut Khusus Agus Susilo Kairi, sementara Komandan Upacara dijabat Letkol Laut Marinir Edi Effendi, SHMH, Kasubdis Mumet Dispen Koarmada RI, bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Irup dalam sambutannya memberikan informasi terkait tentang tugas-tugas yang diemban Dispen Koarmada RI, yakni menyelenggarakan fungsi penerangan TNI Angkatan Laut guna mendukung tugas pokok Koarmada RI. Selain itu, Irup juga meneruskan arahan-arahan dari Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SCMM CRMP, berkaitan ucapan terima kasih atas partisipasi prajurit dan PNS Koarmada RI terhadap suksesnya pelaksanaan Hari Armada RI, serta poin-poin supaya prajurit tidak terlibat aktivitas judi online, pinjaman online, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Kas Koarmada RI pimpin Monday Update. Komando Armada Republik Indonesia melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi, dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, SCMM, mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SCMM CRMP, serta diikuti oleh seluruh pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI bertempat di Aula Macan Kumbang Koarmada RI, Jakarta. Pada kesempatan Monday Update kali ini dipaparkan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung, dan yang akan dilaksanakan minggu ini. Pada kesempatan tersebut, paparan diawali dari Puskodal Koarmada RI berkaitan dengan monitoring keberadaan kapal-kapal asing yang berada di wilayah perairan Indonesia, baik kegiatan lintas damai maupun port visit. Kemudian dilanjutkan paparan dari masing-masing staf sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Monday Update ini juga merupakan bentuk sarana mengevaluasi kegiatan sekaligus untuk melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Jelang pergantian tahun menuju 2025, Kas Koarmada RI berikan pengarahan kepada personel Koarmada RI.
Menjelang pergantian tahun 2024 menuju tahun 2025, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono (SEMM) memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil di Koarmada RI pada saat olahraga pagi bertempat di lapangan Arafuru Koarmada RI, Jakarta. Dalam pengarahan tersebut, Koarmada RI menyampaikan bahwa dalam rangka pergantian tahun 2024 menuju tahun 2025 ini, agar seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan PNS Koarmada RI melaksanakan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan selama tahun 2024, serta menyongsong tahun 2025 dengan penuh semangat dan optimis. Adapun untuk berdoa dan merenung dalam rangka refleksi akhir tahun 2024 ini juga sebagai evaluasi diri pada hari-hari yang telah dilewati, serta tetap selalu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk kedepannya. Menutup tahun 2024, Koarmada RI gelar doa bersama. Dalam rangka menyambut pergantian tahun 2024 menuju 2025, Komando Armada Republik Indonesia menggelar doa bersama yang diikuti oleh seluruh personel militer maupun pegawai negeri sipil Koarmada RI yang dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing yang berada di lingkungan Koarmada RI. Doa bersama prajurit dan PNS Koarmada RI yang beragama Islam dilaksanakan di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI yang juga dihadiri Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono (SEMM) dan para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI, umat Nasrani di Gereja Bahtera Kasih, dan yang beragama Hindu di Pura Graha Sakti. Kegiatan doa bersama bertujuan untuk merefleksikan segala keberhasilan yang telah diraih sepanjang tahun 2024, serta memohon perlindungan dan bimbingan untuk menjalani berbagai penugasan di tahun 2025 mendatang. Kegiatan juga dilaksanakan di Kotamat TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia, sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Oxford. Koarmada RI menghadiri German Medal Award Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM CRMP menghadiri kegiatan upacara German Medal Award yang diberikan kepada Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil atas dedikasinya dalam meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dan Jerman selama melaksanakan tugas di United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL bertempat di atas geladak KRI Diponegoro 356 yang sandar di dermaga Beirut, Lebanon. Pada pelaksanaannya, German Medal Award ini diberikan langsung oleh NTF Commander RADM Richard Kesten pada seluruh prajurit KRI Diponegoro 356 yang diwakilkan oleh Komandan KRI Diponegoro 365 selaku dan Satgas MTF Konga 28O Unifil Letkol Laut Pelaut Wirastio Prabu. Medali ini merupakan pertama kalinya diberikan oleh Kementerian Pertahanan Jerman kepada kapal perang Indonesia. Selesai acara German Medal Award, Pangkoarmada RI memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil. Pangkoarmada RI resmikan Mes Cut Mutia. Keberadaan mes ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan silaturahmi dan koordinasi antar pejabat. Demikian disampaikan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM CRMP saat meresmikan selesainya renovasi Mes Cut Mutia Koarmada RI di Menteng, Jakarta Pusat. Acara peresmian ini merupakan simbolisasi formal penggunaan fasilitas Mes Transit Cut Mutia, sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya renovasi Mes Transit Cut Mutia yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh para PJU dan Kasatker sebagai tempat tinggal sementara selama menjabat di Koarmada RI. Sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi melalui sarana prasarana mes yang memadai. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus memberikan respon positif terhadap kebutuhan para personelnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan para pejabat Koarmada RI yang bertugas. Pangkoarmada RI dampingi Kasal Konferensi Pers rencana pelaksanaan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM CRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Oxford melaksanakan konferensi pers berkaitan rencana pelaksanaan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC dan refleksi pencapaian TNI Angkatan Laut selama tahun 2024 yang berlangsung di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat. Kasal dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa TNI Angkatan Laut akan menggelar
Fifth Multilateral Naval Exercise Komodo di Denpasar, Bali pada Februari 2025 mendatang. Pelaksanaan Fifth MNEC 2025 di Bali akan melibatkan 58 negara, di mana hingga kini sudah 37 negara yang telah mengkonfirmasi untuk berpartisipasi dengan jumlah total alutsista asing yang terlibat sebanyak 21 kapal perang, 5 heli, dan 3 MPA. Sementara untuk TNI Angkatan Laut mengerahkan 17 KRI. Tema MNEC pada tahun 2025 ini adalah Maritime Partnership for Peace and Stability, sedangkan gelaran latihan akan berfokus pada penanggulangan bencana serta operasi kemanusiaan. Sedangkan terkait pada perencanaan strategis TNI Angkatan Laut selama periode tahun 2024, diantaranya pada bidang operasi-operasi seperti kemanusiaan dan diplomasi, keberhasilan penegakan hukum, dan rencana modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut, serta kontribusi pada bidang potensi maritim dan inovasi hidrooseanografi. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalis Riva Jaya Mahi.